Nah, kemudian menariknya eh, ini ada gerakan gitu ya. Aplikasi Yagol ini sedang membuat, maksudnya para pemain yang terkena scam dari aplikasi Yagol ini sedang membuat laporan agar pembuat aplikasi Yagol dan Miss Alisa dan kawan-kawan, saya nggak tahu Miss Alisa siapa ya, tertangkap. Nah, tim yang sama-sama bergerak disebut situ ya, upline kita semua, Bang Heru beserta tim, Pak Ari Kunto dari Pontianak beserta tim, Nurdin Pontianak beserta tim, Bunda Popi Bandung beserta tim, Bang Mardi Tangerang beserta tim, Ustadz Amin, astaga ada Pak Ustadz nih, Pontianak beserta tim, Bang Hulman Papua beserta tim, Bang Letposo bersama tim. Kami adalah para korban dari aplikasi Yagol. Mohon bantu doa semua kawan, semoga cepat terciduk pembuat APK Yagol dan Miss Alisa dan kawan-kawan. Kami mulai bergerak dari hari ini, Jumat 3 Desember 2021. Oke, semoga berhasil, ciduk aja lah ya, para penipunya diciduk. Kawan-kawan, saya mendapatkan link atau dikirimkan juga mengenai ratusan korban Yagol yang melapor ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember kemarin. Berarti sama pada saat kedatangan korban daripada Makai untuk BAP di Polda Metro Jaya. Nah, sekarang korban daripada Yagol juga membuat grup untuk melaporkan kasus investasi bodong dalam berbentuk tebak skor ya Yagol ini ya. Nah, saya mendapat berita ini dari Babe ya, dari Berita Indonesia, Babe yang dikirimkan linknya oleh kawan, dan saya melihat beberapa korban yang sudah dibentuk timnya terdiri dari 50 orang. Mereka sudah menyamakan visi dan misi di Polda Metro Jaya untuk menuntut hak daripada mereka agar supaya investasi pemilik daripada Yagol ini bertanggung jawab dan bisa ditangkap juga. Dan kita minta juga sekali lagi pemerintah untuk menertibkan hal-hal yang seperti ini, karena masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang memang akan scam nantinya apabila terjadi ras atau ketidakpercayaan masyarakat dan mereka akan merarik uangnya. Jadi begitu mereka pikir keuntungannya sudah menipis dan mereka akan segera menonaktifkan aplikasinya alias scam. Jadi kawan-kawan yang masih bermain, berinvestasi atau money game ini, agar supaya kawan-kawan tetap memperhatikan, waspada, hati-hati. Akhirnya ketika si Yagol ini bubar, saya tidak katakan scam karena scam artinya penipuan, sedangkan money game itu sudah penipuan dari awal. Jadi Yagol saat baru rilis itu sudah scam, sudah penipuan. Tapi sekarang ini bubar guys ya, saya pakai istilah bubar aja. Nah, ketika Yagol sudah bubar, ini ada beberapa alternatif cara supaya kalian bisa mendapatkan uang kalian kembali. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab terhadap hilangnya uang kalian, ya kan? Jadi siapa yang bertanggung jawab? Ya di sini apakah pemerintah? Tentu tidak mungkin, pemerintah nggak tahu apa-apa, ini nggak ada izin, nggak mungkin pemerintah yang tanggung jawab. Apakah yang tanggung jawab aplikasi Yagolnya? Nggak mungkin juga, Yagolnya nggak tahu siapa yang punya, kantornya nggak tahu di mana, kemudian tidak ada sejarahnya aplikasi semacam ini mengembalikan uang. Lalu kemungkinan yang terakhir, apakah harus minta ke leadernya? Nah, ini yang nanti akan saya sampaikan, bahwa ada seorang
member gitu ya yang curhat ke seseorang gitu. Di curhatan tersebut ya si orang ini, kita sebut saja A ya sebagai korban Yagol dan B sebagai temannya ini, si A bilang ke B kalau dia sudah ditipu aplikasi Yagol. Nah ini cerita ini kalian bisa cek sendiri di YouTube ya. Jadi ini ada yang menceritakan cerita ini dan dalam bentuk screenshot WA, tapi saya akan persingkat saja dalam bentuk cerita aja ya. Jadi si korban ini, si A ini bilang ke B temennya, bro saya habis kena tipu-tipu ini ya di aplikasi Yagol, kira-kira harus bagaimana gitu kan. Si B menjawab, emang kamu gabung ke Yagol itu tahu dari siapa? Jadi gini, si A menjawab kan, jadi gini, di desa saya itu ada seseorang yang namanya K gitu ya. Dia itu seorang leader ya. Dan dia membawa ataupun mengiming-imingi saya dan banyak orang di desa itu ya, dan menawarkan hal-hal yang keuntungan-keuntungan itu yang ditawarkan oleh Yagol. Dia sampaikan sebagai leader ke banyak orang di masyarakat tersebut, sehingga pada akhirnya si A ini dan teman-temannya banyak yang gabung di Yagol. Kemudian saat Yagol scam, banyak orang dari para member ini yang mengalami kerugian ya, mengalami kerugian karena memang baru deposit ataupun belum sempat narik uangnya kemudian bubar. Dia ini mendatangi si leader ini yaitu K ya. Si K ini didatengin oleh para A, si A dan teman-temannya ini pada datang ke rumahnya leadernya. Nah setelah datang ke situ mereka gotot kan, nih gimana ini, tolong katanya kemarin sampai 2025 katanya aman, katanya kok ini bubar, gimana uangnya kembalikan ya kan. Para member berkata demikian sambil ngotot di rumah si K. Nah kemudian si K ini sebagai leader, karena dia mungkin merasa ya, dia mungkin juga nggak tahu juga kan, bisa jadi si leadernya juga nggak tahu juga guys kalau Yagol ini penipuan gitu kan, bisa jadi seperti itu. Karena si leader ini ya mungkin ketakutan dan bingung juga gimana, akhirnya si leader ini menjanjikan ke para member yang ada di bawahnya, berjanji akan mengganti 50% dari uang yang hilang, dengan catatan ini khusus buat member-member yang belum balik modal katanya. Kalau yang balik modal nggak diganti uangnya. Jadi ini khusus buat orang yang baru deposit kemudian bubar, ataupun sudah deposit tapi belum sempat ditarik kemudian bubar ya. Jadi menurut aku hanya cara ini yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa mendapatkan uang kalian kembali, yaitu dengan cara ya sowan tadi gitu ya. Kalian datangi itu leader kalian, ngomong baik-baik, apakah ada pertanggungjawaban, apakah ada progres yang jelas, minta pertanggungjawaban ke leadernya aja, daripada kalian misalkan nih ya, saya pernah lihat juga kemarin ada yang sampai ke polisi guys ya, melaporkan Yagol ya. Boleh dicoba, silahkan saja. Nah cara ini yang tadi sowan ke leader ini adalah menurut aku cara paling efektif, karena tadi kalian tahu ke Yagol sendiri kita nggak tahu gimana kantornya, nggak tahu yang punya siapa, nggak mungkin juga kita datang ke Yagol kan udah bubar. Kemudian ke pemerintah juga nggak mungkin ya, polisi juga nggak mungkin mau ganti uang kalian ya. Jalan satu-satunya ke orang yang membawa kalian ya, kalian datang ke situ cerita gitu ya, kira-kira gimana ini solusinya, apakah uang saya bisa dikembalikan ya 50% gitu ya, dikembalikan lah. Kalau kamu kan udah untung sebagai leader seperti itu ya, bisa juga hal seperti itu kalian lakukan di tempat-tempat kalian masing-masing ya. Ini hanya apa namanya, masukan aja dari saya ya, saran aja ya, hanya itu menurut aku yang paling memungkinkan untuk kalian lakukan ya sebagai para korban ini. Dan terakhir, kalian itu nggak usah percaya lagi dengan para youtuber ataupun konten kreator ataupun leader yang menjadi youtuber yang dulu mempromosikan Yagol, terus sekarang tobat ya, sekarang malah memberikan angin segar, harapan-harapan palsu. Itu nggak usah kalian percaya. Jadi Yagol itu nggak mungkin akan on lagi, itu tidak mungkin. Dan Yagol tidak mungkin mengembalikan uang kalian. Yang paling mungkin mengembalikan adalah leader kalian, karena kalian bisa menjangkau lokasinya, kalian bisa minta pertanggungjawaban di situ. Ya mungkin itu saja bahasan saya
di kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya buat kalian. Terakhir, jadikan ini pembelajaran, jangan sampai kalian jatuh ke lubang yang sama. Sudah banyak aplikasi semacam ini yang mulai bertebaran, seperti ada BT ya, ada CFG Football dan sebagainya. Itu kalian nggak usah ikut-ikutan lagi ya, nggak usah ikut-ikutan lagi. Cari yang aman-aman aja, yang sudah legal dan menawarkan keuntungan yang masuk di akal, bukan masuk di nafsu ya guys. Itu saja, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.